Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 01 Sukaraja Dalam, Bapak Gatot Mulyono Subagio SPD SD. Yang kami hormati Ibu Ernawati selaku CGP di SDN 01 Sukaraja Dalam. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta aksi nyata diseminasi budaya positif di SDN 01 Sukaraja Dalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Marilah kita panjatkan di pagi hari ini kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif yang bertempat di SDN 01 Sukaraja Dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat salam marilah kita panjatkan keharibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Perkenalkan, saya Yunita, saya selaku pembawa acara yang akan memandu acara aksi nyata diseminasi budaya positif dari awal hingga akhir. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti, kelima doa dan penutup. Baiklah Bapak Ibu, marilah untuk mengawali acara kita hari ini semoga berjalan dengan baik dan lancar, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan membaca umul kitab liridhoillah ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Diucapkan terima kasih. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Maria Sartini. Kepada beliau kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dihaturkan terima kasih. Acara yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 01 Sukaraja Dalam. Kepada beliau Bapak Gatot Mulyono SPD SD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
guru SD Negeri 01 Sukarajadala. Yang saya hormati ibu-ibu dari SD Negeri Makmur. Marilah kita memadai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti seminar diseminasi budaya politik yang akan dilakukan oleh Ibu Erna selaku guru CGP. Semuanya itu berkat bimbingan dan karunia-Nya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini kita nanti akan memperhatikan dan melaksanakan seminar diseminasi budaya politik itu dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ernawati sebagai CGP. Kita nanti diminta memperhatikan terhadap anak didik kita, terhadap anak yang ada di lingkungan SD Negeri 01 Sukarajadala maupun di SD Jaya Makmur. Jadi kita nanti mengimplementasikan atau menerapkan dan pada diseminasi budaya politik sehingga budaya positif, sehingga nantinya ya anak didik kita itu tidak ada pembulian, tidak ada saling ngecek mengecek, sehingga di lingkungan dia belajar nanti terciptalah lingkungan yang baik, yang mempunyai kebiasaan yang baik, tutur kata, tingkah laku maupun perbuatan yang lain, sehingga nantinya anak didik kita bisa melaksanakan dengan baik, sehingga berbudi bahasa yang baik, bertutur kata yang baik, berperilaku yang baik, itu sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka. Baiklah, nanti kita sama-sama mengikuti kegiatan tersebut sampai selesai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya dalam menyampaikan banyak sekali kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan. Pada Allah saya mohon ampun. Pada Bapak Ibu saya mohon maaf. Saya kira apabila berdua dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Melangkah acara keempat, yaitu acara inti yang akan dipandu langsung oleh Ibu Ernawati selaku guru CGP SDN 01 Sukarajadala. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Gatot Mulyono sebagai SPD SD. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN 01 Sukarajadala dan dan Ibu-ibu Dewan Guru dari SDN Jaya Makmur yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita telah diberikan nikmat rahmat taufik hidayah serta inayah kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan tatap muka aksi nyata diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Salawat wa salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita harap-harapkan syafaatnya dengan dia mulia. Bapak Ibu yang berbahagia dan Bapak Ibu guru hebat semua, selamat pagi, semangat pagi, selamat pagi, semangat. Iya, terima kasih. Bapak Ibu, di sini kita itu intinya belajar bersama ya, bukan. Di sini ada sebuah pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan posisi membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak yang nomor 1, jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Tidak setuju? Ada yang setuju? Tidak ada? Setuju. Oke, kita simpan dulu jawabannya ya. Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan posisi membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Oke. Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Oke, kita simpan dulu jawaban kita ya. Kita lanjutkan. Tujuan kita pada hari ini adalah mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak pendidikan. Oke, sekarang untuk tidak tegang, kita ice breaking dulu ya. Di sini ada sebuah pertanyaan. Negara mana yang hanya berisi 2 wanita saja? Apa? Italia. Kita lihat coba. Iya, benar sekali. Ita dan Lia. Lanjut soal kedua. Aku terdiri dari 5 huruf, tapi jika aku menghapus 1 huruf, maka aku akan menjadi 6 kata. Apakah aku? Terdiri dari 6 huruf, 5 huruf, tapi jika aku menghapus 1 huruf, maka aku akan menjadi 6 kata. Apakah aku? Mulai berkonsentrasi. 5 huruf, jika dihapus 1 huruf, maka akan menjadi 6 kata. Kita coba lihat apa ya jawabannya. Kata senang. Jika dihapus S-nya, maka menjadi 6. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ruang lingkup materi kita yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol. Restitusi segitiga restitusi. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya pendidikan itu sayurannya seperti seorang petani yang menanam di kebun atau di sawah. Jadi
kita sebagai petani hanya bisa merawat atau membuat kondisi tanah itu menjadi sebaik-baik mungkin. Nah, seperti juga pendidikan seperti itu ya Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan pendidikan itu seperti seorang petani atau seorang pekebun. Jadi seorang anak itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Jadi dia dibekali kodrat yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita sebagai pendidik apa? Hanya bisa menuntun seperti seorang petani. Ketika petani itu menanam padi, dia tidak bisa mengharapkan padi itu tumbuh menjadi jagung. Benar nggak? Iya. Seperti itu juga anak-anak kita itu sudah mempunyai kodrat tersendiri. Jadi kita itu tidak bisa meminta dia itu melebihi apa yang menjadi kodratnya. Contohnya, sebagai seorang guru itu hanya bisa membimbing, mengarahkan, memfasilitasi, terus kemudian memberikan pengarahan yang lebih baik, menjadikan dia menjadi anak yang berbudi luhur. Petani juga seperti itu. Ketika dia menanam padi, dia tidak bisa menjadikan padi itu tumbuh menjadi sebuah jagung. Tetapi bagaimana padi itu tumbuh menjadi subur? Nah, mungkin yang bapak-bapaknya yang sering bertani mungkin bisa memberikan pupuk, membuat tanahnya menjadi. Pendidikan menghangat pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat anak. Anak adalah diibaratkan selembar kertas yang mempunyai coretan-coretan samar. Kita dulu beranggapan anak itu ibarat selembar kertas bersih ya. Iya, seperti itu. Tetapi ternyata kita salah. Anak itu sudah mempunyai coretan-coretan samar yang memang sudah ada pada dalam diri anak tersebut. Nah, tugas kita apa sebagai guru? Untuk menebarkan bagaimana coretan-coretan itu bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi terang, dan bisa menjadi terarah. Apa filosofi Ki Hajar Dewantara? Ing ngarso suntulodo, ing madyo manungkarsa, tuturi handayani. Coba siapa yang bisa menjelaskan ing ngarso suntulodo? Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Ingarso suntulodo, di depan guru itu harus menjadi contoh. Jadi menjadi seorang guru haruslah bisa menjadi contoh bagi anak didiknya, baik dari ucapan, dari sikap, dari perbuatan. Jadi perilaku seorang guru itu akan dicontoh seluruhnya oleh anak didik. Yang kedua, emadyo manungkarso. Di tengah guru itu membangun cita-cita, memberi inspirasi, memberi ide. Jadi mendukung segala bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh anak didik. Kemudian yang terakhir, tuturi handayani. Di belakang guru itu memberi dorongan, motivasi eksternal dari seorang guru. Karena kalau dalam diri seorang anak didik itu motivasi internal yang terdapat dalam diri mereka, kemudian akan dikuatkan oleh motivasi eksternal yang berasal dari guru. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Yulita, hebat sekali jawabannya. Bahwasanya benar sekali, kita itu sebagai guru adalah ing ngarso sungkulodo, ing madyo manungkarso, dan tuturi handayani. Yang selanjutnya, budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Agar dapat menciptakan budaya positif, kita harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori motivasi, perilaku manusia, hukuman, dan penghargaan.
fungsi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam mewujudkan budaya positif, diperlukan kerjasama yang baik antara warga sekolah. Kerjasama yang baik akan terjalin dengannya adanya komunikasi, kolaborasi, dan toleransi. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang nyaman dan nyaman. Apa itu disiplin positif? Kalau Bapak Ibu mendengarkan kata-kata disiplin itu, Ibu teringat tentang apa? Peraturan. Nah, peraturan ya. Jadi apa itu disiplin? Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, benar yang apa dikatakan tadi oleh Bu Yunita. Jadi siswa kita itu memiliki motivasi intrinsik. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana menciptakan motivasi intrinsik yang ada dalam diri anak. Jadi secara umum, disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Disiplin positif dapat tercipta melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Kesepakatan ini apa ya Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Agar siswa merasa terlibat dalam bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Nah, sekarang kita boleh bermain ya Bapak Ibu ya. Ya. Boleh apa saja. Barang yang sangat berharga yang tidak mungkin Bapak Ibu berikan kepada orang lain. Atau apa ya? Benda juga boleh. Seseorang juga boleh. Anak juga boleh. Yang penting itu bisa menjadikan sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Satu saja. Silakan ditulis. Kayaknya Pak Lukman bingung. Banyaknya barang yang berharga gitu ya. Istrinya yang sangat berharga dan tidak boleh diberikan kepada siapapun, biarpun itu Pak Gatot yang memintanya ya. Sudah Bapak Ibu? Nah, kalau sudah, silakan genggam erat-erat kertas yang Bapak Ibu tuliskan benda yang sangat berharga yang Bapak Ibu miliki. Ya. Nah, sekarang silakan. Oh, Pak Diono nggak ada temennya ini ya. Silakan. Bu Nurul boleh sama Pak Lukman, Mbak Melty boleh sama Bu Yora, Bu Yud boleh sama Pak Gatot. Kemudian Bu Sartini boleh dengan Bu Pon. Silakan Bapak Ibu merayu dengan apapun agar supaya apa yang dimiliki itu diberikan. Jadi boleh dengan rayuan, boleh dengan apapun, boleh dengan bujukan. Silakan agar Bapak Ibu mau membuka ya, mau membuka tangan Bapak Ibu. Silakan, ayo. Iya, kita enggak sama-sama gini. Satu, siapa yang misalnya gini, Pak Lukman yang memegang. Nah, Mbak Nuri yang merayu bagaimana bisa mendapatkan barang yang ada di dalam tangannya Pak Lukman. Ya, silakan. Ya apa-apa. Ayo kita juga boleh. Boleh dengan iya. Ayo, dirayu dengan rayuan gombal. Hah?
boleh? Sangat sulit. Tidak boleh. Coba. Gimana tadi kamu nggak bisa? Bapak Lukman, bolehkah buka apa yang ada di tanganmu itu dan diberikan kepada saya? Mungkin, yang ini istriku. Ternyata tidak boleh Bu Erna, tidak bisa. Tidak bisa. Ada yang bisa di sini tadi? Nggak ada. Nggak ada yang bisa sama sekali. Nggak bisa. Nah, istri. Sedangkan aku keluarga tua yang bisa ya. Coba Bapak Ibu tahu nggak apa makna dari permainan? Siapa yang memegang kendali? Diri kita sendiri. Biarpun kita ragu, biarpun barang yang berharga kita ganti dengan Innova, bahkan kostum pun Pak Lukman tidak memberikannya, karena itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi yang memegang kontrol itu siapa? Iya, diri kita sendiri. Begitupun juga dengan anak ya, Bapak Ibu ya. Anak itu memegang kontrolnya, yang mengendalikan kontrolnya itu adalah dirinya sendiri. Kita sebagai guru kita tidak bisa mengendalikan kontrol anak. Meskipun kita bisa, itu adalah izin dari mereka sendiri. Jadi izin dari anak tersebut. Seperti halnya kayak ini. Kita tanya kepada anak, nah misalnya Raffi di kelas itu salah apa enggak? Salah tuh, pasti kayak gitu kan? Kalau misalnya makan di kelas itu salah apa enggak? Salah, dia tahu. Anak-anak itu tahu mana yang salah, mana yang benar. Nah, tetapi kenapa anak-anak didik kita itu masih tetap saja melakukan hal yang salah? Karena dia yang memegang kontrol itu. Jadi yang bisa mengendalikan kontrol seseorang itu adalah dirinya sendiri. Nah, bagaimana tugas kita sebagai seorang guru itu menumbuhkan budaya positif, atau bagaimana dia bisa untuk merubah dirinya supaya menjadi lebih baik. Seperti dalam teori kontrol itu ada stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, seperti permainan kita tadi ya Bapak Ibu ya, kita tidak bisa untuk memaksakan mengontrol orang lain, kecuali orang tersebut mengizinkan. Jadi anak-anak yang bisa dikontrol itu sebenarnya dia mengizinkan untuk dikontrol. Nah, seperti permainan tadi, dengan apa? Dengan rayuan, dengan cara apapun supaya bisa dikontrol. Nah, anak-anak yang bisa dikontrol itu akan akan menjadi sebuah kebiasaan. Mintanya dikontrol terus. Ya, anak-anak jangan ribut. Padahal sebenarnya dia tahu kalau ribut itu salah. Sebenarnya dia bisa mengontrol dirinya, tetapi dia tidak mau. Karena apa? Karena belum tertanam yang namanya budaya positif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Nilai-nilai kebajikan, ada peduli, ada kebersihan, kreatif, semangat, berprinsip, toleransi, percaya, kedamaian, ketegasan, dan juga pengertian. Nah, nilai-nilai kebajikan itu tercover dengan bagus di dalam profil pelajar
profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak lagunya? Belajar Pancasila, iman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, kreatif, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi itu tadi ya Bapak Ibu, itu adalah lagu pelajar, profil pelajar Pancasila yang boleh kita nyanyikan bersama anak-anak kita. Menurut Dean Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kira-kira dari 3 motivasi tersebut, Bapak Ibu pilih yang nomor berapa? Pilih nomor 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya. Kita emang pada saat ini kita sering memilih yang nomor 1 itu Bu ya. Kenapa? Karena setiap apapun yang kita lakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti halnya kita disuruh membuat acting, seperti itu kan. Nah, kita melakukannya karena biar tidak dihukum, biar tidak mendapatkan hukuman atau sanksi. Anak-anak juga seperti itu, ya. Anak-anak melakukan sesuatu, mengerjakan tugasnya sebagai murid itu biasanya agar tidak mendapatkan hukuman dari bapak ibu gurunya. Hukuman dan penghargaan dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan sekolah atau kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya harus terjadi tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada sebuah cerita ya Bapak Ibu ya, cerita dari Ibu Eva dengan Pak Seno. Coba Bapak Ibu baca. Saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gelisah dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berusaha menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva meminta Iva tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunduk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dari cerita tadi ada sebuah pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Dari cerita Iva dan Pak Seno. Coba ada yang mewakili jawab? Bu Melty? Ya, nggak apa-apa. Nggak ada benar, nggak ada salah. Di sini
kita belajar. Itu tidak setuju. Yang nomor dua itu sebuah hukuman. Hukuman. Karena kayak disuruh maju ke depan, kemudian memegang hidung, memperbaiki hidung dan mempermalukan kepada teman-temannya gitu Bu. Itu adalah sebuah hukuman ya. Iya. Tepuk tangan dulu. Terima kasih sekali. Kami akan menanggapi dari permasalahan yang ada. Yang pertama itu tindakan Pak Seno itu tidak setuju karena di dalamnya di atas itu membiarkan teman-temannya untuk ketawa. Jadi itu sudah jelas untuk kami tidak setuju. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Eva adalah sebuah hukuman atau konsekuensinya mengapa? Artinya ya hukuman tapi tidak usah megang hidung dan sebagainya. Jadi tanggapan kami menanggapi Pak Seno itu terlalu berlebihan cara menghukumnya. Karena tadi di atas itu kan memang Eva itu memang kurang semangat di pelajaran matematika, dan pelajaran itu pasti anak itu ada salah satu materi yang mungkin kurang semangat, memang kadang-kadang seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Luar biasa Bapak Guru hebat semua ya. Jadi dari kisah tadi itu adalah Pak Seno itu bertindak sebagai penghukum. Harus terjadi itu jika hukuman. Kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi, restitusinya adalah restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid untuk waktu jangka pendek. Itu konsekuensinya. Menguatkan murid untuk anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan jika itu adalah sebuah hukuman. Jika konsekuensi adalah korban bisa diabaikan, restitusinya adalah korban mendapatkan ganti. Kita lanjut. Hukuman adalah suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukan. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui sesuatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik seluruh atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid anak yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensi suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang atas pelanggaran dari aturan yang telah disepakati bersama. Konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui konsekuensinya sebelumnya yang akan diterima bila ada pelanggaran. Konsekuensinya murid tetap dibuat tidak nyaman untuk waktu yang singkat. Restitusi itu adalah fokus pada pemulihan dan tanggung jawab siswa dalam memperbaiki situasi. Jadi pada dasarnya begini Bapak Ibu, sebuah hukuman itu adalah bukan suatu kesepakatan, tetapi satu arah yang tahu hanya guru, tetapi murid tidak tahu jika anak tersebut melanggar sebuah peraturan. Tetapi kalau konsekuensi itu dua arah, jadi guru tahu, murid juga tahu. Jadi biarpun mereka bisa tersakiti dengan hukuman kita, tetapi anak itu dalam waktu pendek, tidak dalam waktu panjang. Jadi seperti itu. Kalau konsekuensi antara dua belah pihak itu sama-sama tahu. Kalau sedangkan hukuman itu hanya satu arah. Nah sekarang gini, ada sebuah pertanyaan. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi kayak gini, seorang guru menghukum anak menulis sebuah kalimat saya tidak akan terlambat lagi.
Nah, menurut Bapak Ibu itu adalah hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, konsekuensi. Murid diminta push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Kita lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena berinteraksi dengan teman atau ikut di kelas. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan keranjang 2 kali karena terlambat jam 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena pensil patah kawannya. Hukuman. Jadi Bapak Ibu dengan pertanyaan ini tadi tahu ya apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Kita lihat. Nah, jawabannya yang nomor 1 hukuman, yang nomor 2 hukuman, yang nomor 3 konsekuensi, yang nomor 4 hukuman, yang nomor 5 hukuman, nomor 6 konsekuensi, nomor 7 konsekuensi, nomor 8 hukuman. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang mau jawab? Oke. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau menurut pendapat saya, seperti yang tadi sudah kita bahas, bentuk peraturan kelas itu hanya ditentukan oleh guru. Jadi sepihak, murid tidak dilibatkan. Nah, kemudian kalau keyakinan kelas itu adanya kesepakatan antara guru dan murid untuk mencapai segala sesuatu yang berkaitan dengan konsekuensi tadi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Guru hebat. Jadi, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Benar apa yang dikatakan Ibu Yunita tadi? Kalau kita keyakinan kelas, kedua belah pihak itu saling mengetahui. Kalau keyakinan kelas adalah nilai-nilai pengabdian yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Nah, keyakinan kelas itu ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Belum. Bagaimana? Baiklah. Sekarang kita belajar tentang membuat keyakinan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah mempersiapkan warga sekolah atau siswa untuk menguatkan ide tentang keyakinan yang akan disepakati. Jadi intinya begini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru bisa mengajak anak-anaknya berdiskusi tentang membuat keyakinan kelas. Jadi biarkan anak-anak itu menuangkan ide-idenya apa saja. Tadi sebelumnya diberitahu dulu apa itu keyakinan kelas, kita beri pengarahan kepada anak-anak. Jadi anak-anak bisa menuangkan ide-idenya. Jadi keyakinan kelas itu terbentuknya antara guru dan murid. Nah, itu bisa menggunakan kertas note itu ya. Kita bagi, anak-anak bisa tulis di situ, kemudian anak-anak suruh tempel di papan tulis. Pasti senang. Nah, anak-anak diajar seperti itu pasti senang. Mereka bisa melihat, oh, misalnya kayak gini, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, ada yang kayak gitu. Ada lagi ya, jagalah kebersihan.
kembalikan barang-barang ke tempat asalnya. Nah, nanti kan anak-anak mempunyai kreativitas ide-ide tersendiri untuk menentukan keyakinan kelasnya mereka. Nah, yang kedua, ini mencatat semua masukan. Nah, setelah Bapak Ibu bagikan kertas, anak-anak mencatat, kemudian anak-anak mengumpulkan lagi atau bisa dicatatkan di papan tulis ya. Setelah itu ganti kalimat positif menjadi kalimat negatif. Itu contohnya seperti ini. Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu bisa diganti buanglah sampah pada tempatnya. Jadi mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya menyapu kelas yang kotor bisa kita ganti menjaga kebersihan. Tinjau kembali curahan pendapat yang dikumpulkan disusun menjadi keyakinan kelas. Nah, setelah itu anak-anak mengumpulkan semua idenya, Bapak Guru meninjau. Jadi jangan semua ide-ide yang ada dalam anak-anak tadi dijadikan satu, tapi ditinjau kembali. Kadang-kadang ada yang sama pendapatnya. Kita kelompokkan. Nah, kita kelompokkan, kemudian kita pilih mana. Nah, setelah itu baru kita tinjau lagi keyakinan kelas sudah tersusun 3 atau sampai 7 keyakinan. Jadi nggak usah banyak-banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau kita membuat keyakinan kelas itu nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak anak bingung. Nah, jadi nggak usah panjang-panjang juga. Kita jagalah kebersihan seperti itu. Dilarang ribut di kelas. Harap mengembalikan barang pada tempatnya. Jadi seperti itu. Sesuaikan dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing. Mungkin kan kalau anak-anak kelas rendah dengan kelas tinggi berbeda ya. Pola pikir mereka kan berbeda. Jadi disesuaikan. Sekarang yang selanjutnya adalah ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah kesepakatan bukan paksaan. Restitusi mengarah untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ada ya Bapak Ibu ya kebutuhan dasar manusia? Kita semuanya butuh nggak? Butuh. Anak-anak kita butuh. Semuanya butuh. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini berlaku juga untuk murid-murid kita, karena mereka juga manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap unggul, berprestasi, diakui atau didengarkan. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu menyediakan, mengendalikan arah dirinya. Yang selanjutnya adalah kesenangan, bermain humor, antusiasme, tertawa. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini kalau di dalam kelas kira-kira anak butuh apa enggak? Butuh. Nah, kita sebagai guru itu harus bisa memenuhi kebutuhan murid-murid kita. Yang pertama adalah bertahan hidup. Salah satunya adalah keamanan. Nah, anak-anak berhak mendapatkan keamanan. Misalnya, biasanya kan di dalam kelas ada anak-anak yang bertengkar, ada anak-anak yang dibully. Jadi kita sebagai guru harus memberikan kebutuhan
kebutuhan itu, keamanan, kasih sayang, semuanya mau kok kalau dikasih kasih sayang. Iya. Jadi kasih sayang kita itu juga dibutuhkan ternyata untuk anak didik kita. Jadi ya kita sebagai guru ya kadang-kadang kita bersikap lembut, kadang juga bersifat kasar, juga bertegas. Itu tergantung dengan situasi dan kondisi. Yang selanjutnya adalah penguasaan harga diri. Nah, anak-anak itu juga mempunyai harga diri. Terkadang kita memperlakukan anak itu mengurangi harga dirinya atau melukai harga dirinya, ya. Tidak Bapak Ibu saja, saya sendiri pun juga sering seperti itu. Jadi melukai harga diri anak, ya. Jadi biasanya misalnya kita mempermalukan anak. Nah, seperti yang dilakukan oleh Pak Seto tadi, ya. Nah, itu adalah contoh salah satunya. Kemudian kebebasan. Kita di dalam belajar itu tidak hanya belajar di dalam kelas saja, tetapi kita juga bebas untuk belajar dimanapun. Anak-anak kita itu biasanya kalau kita suruh belajar di luar itu sebenarnya minta ampun, ya, Bapak Ibu, ya. Soalnya karena merasa bebas. Kemudian kesenangan. Nah, kalau di dalam kelas itu kadang-kadang juga humor, kita bercanda dengan anak itu juga boleh, karena itu adalah merupakan suatu kebutuhan anak. Jadi sebagai guru kita harus bisa memenuhi kebutuhan mereka. Yang selanjutnya, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Dari ketiga tadi sudah kita bahas sebelumnya, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau dihargai dari orang lain. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Yang kita hadapi kepada anak didik kita itu adalah seperti itu. Jadi belum tumbuh yang namanya motivasi intrinsik. Bagaimana kita menumbuhkannya? Nah, ini adalah tugas sebagai seorang guru. Anak-anak itu biasanya kalau melakukan sebuah perintah, misalnya contohnya bergotong royong, kita contohkan anak-anak kita, ya. Sifat gotong royong anak-anak itu belum tumbuh ada di dalam hatinya, masih dalam unsur motivasi ekstrinsik. Karena mereka kalau tidak diperintah itu tidak menjalankan. Iya, benar kan? Iya. Kalau motivasi intrinsiknya sudah tertanam, jika murid-murid itu melihat bapak ibu gurunya pegang sapu, mereka pasti akan dengan sendirinya tanpa kita perintah itu akan melakukannya, bergotong royong membersihkan sekolah. Tetapi PR untuk kita, bagaimana cara kita menumbuhkan anak-anak biar mempunyai motivasi intrinsik. Tetapi itu semua juga tidak mudah, Bapak Ibu, ya. Kita juga perlu berproses, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana dari kelima itu? Manajer. Posisi, ayo. Bubot? Teman. Bisa ini? Teman. Pak Diono? Teman. Bu Nurul? Manajer. Pak Lukman? Manajer. Baiklah, kita simpan dulu jawabannya, ya. Di sini ada sebuah
Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Sambil makan boleh Bapak Ibu? Sambil menikmati videonya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren!
Tadinya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai saya alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu tadi ya Bapak Ibu, itu adalah contoh 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sudah dipraktekkan oleh Naren dan Ibu Guru tadi. Nah, kira-kira setelah melihat video tadi, Ibu pilih yang posisi yang bagaimana? Nah, itu adalah sebagai manajer. Nah, di dalam kita menyelesaikan sebuah masalah itu ada yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama adalah menyetabilkan identitas, yang kedua menvalidasi kesalahan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Seperti yang dipraktekkan oleh posisi manajer tadi, itu sudah mengandung segitiga restitusi. Jadi yang pertama dia menanyakan dulu atau menstabilkan identitas, bahwasanya yang bersalah itu tidak dia sendiri, orang lain pun juga pernah melakukan kesalahan. Terus yang kedua adalah memvalidasi kesalahan. Ibu guru tadi menanyakan kenapa bisa terlambat, karena bangunnya kesiangan. Kenapa bisa kesiangan? Tidak menyetel alarm. Terus kemudian menanyakan keyakinan kelas, yang dilakukan itu salah apa tidak? Nah, dia menjawab salah. Jadi seperti itu, kalau kita sudah mempunyai keyakinan kelas, itu enak sekali Bapak Ibu. Kita akan memposisikan anak itu, ya. Jadi kita runtutkan, kalau anak itu mempunyai keyakinan kelas, dia pasti tahu apa yang dilanggar, apa konsekuensinya. Jadi dia dapat berpikir. Jadi posisi kontrol yang sangat ideal bagi seorang guru itu adalah posisi kontrol yang sebagai seorang manajer dengan menggunakan langkah segitiga restitusi. Jadi dengan menggunakan seperti itu, anak akan menjadi anak yang mandiri, anak yang disiplin, anak yang bertanggung jawab. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu ya Bapak Ibu, apa yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua sebagai seorang pendidik itu bisa menjadikan murid-murid kita mempunyai motivasi intrinsik. Itu adalah tugas seorang guru. Bagaimana kita bisa menanamkan budaya positif. Yang pertama tadi membuat keyakinan kelas. Kita mulai mungkin tahun ajaran baru ya Bapak Ibu.
Jadi mulai tahun ajaran baru kita rubah mindset anak-anak ya. Kita buat yang pertama adalah membuat keyakinan kelas dulu. Jika keyakinan kelas itu sudah berjalan, maka akan menjadi budaya karena sudah terbiasa. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan yang meriah Bapak Ibu. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Retnawati SPDI. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menular kepada kita dan kita bisa mengimplementasikan dalam proses pembelajaran kita sehari-hari di kelas. Terima kasih sekali lagi. Kemudian menginjak acara kelima, doa yang Wabi pemaniman hadroh fi hadzal majlis narju bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'matahu wa masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli tuqa wa ahli ibadah wa ahli salatil jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min syarri wa ahli jahli wa ahli dhulal. Allahumma la haqqa haqqa wa su'na istiqara al-batila batila wa su'na istinabah. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yarhamna. Allahumma kafina huriman surihim abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna rusdina wa alimna misari nafsina. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Acara demi acara telah kita lalui dengan baik dan lancar, dan sebagai ucapan rasa syukur atas terselenggaranya acara hari ini dengan baik dan lancar, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan tutur kata dan sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu dalam acara pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, dan akhir kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.